Jadi indeksnya itu 1 terus dibahas Oke. Baik teman-teman, kita mulai kembali. Oke. Kita bahas soal nomor 4 ya teman-teman sekalian. Ini soal nomor 4 dari soal TO yang kita kerjakan. Nah, ini soalnya persis dengan soal yang barusan saya sampaikan. Suatu cuplikan yang mengandung atom Ca memiliki massa 8 gram. Jadi ingat teman-teman sekalian, di sini yang 8 gram itu adalah cuplikannya ya, bukan Ca-nya. Oke, jadi kalau saya gambarkan, jadi yang 8 gram itu adalah, nah si cuplikannya, si bolanya ini gitu loh. Jadi si bolanya masanya 8 gram. Nah, ini masanya 8 gram nih. 8 gram. Nah, tapi di dalam bola ini itu ada atom Ca. Cuman kita nggak dikasih tahu kan, Ca-nya itu ada berapa gram. Nah, taruhlah ini Ca nih yang warnanya biru, ini Ca gitu ya. Nah, kemudian jika semua cuplikan tersebut direaksikan dengan asam karbonat, jadi semuanya direaksikan dengan HCO3 atau asam karbonat, ternyata dihasilkan endapan CaCO3. Nah, ini menghasilkan CaCO3. Yang mana CaCO3 ini masanya 10 gram. Nah, gitu ya. Jadi si CaCO3-nya itu masanya 10 gram. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan kadar atom Ca dalam cuplikan tersebut. Oke. Pertama berarti kan kita harus cari dulu massa Ca ya. Nah, saya mau pakai cara yang pertama ya biar lebih cepat. Nah, massa Ca. Tadi rumusnya adalah indeks. Indeks itu angka dari Ca. Ca kan nggak ada angkanya berarti 1. Kali ARCA itu 40. Per MR dari CaCO3. Ca itu 40. C itu 12. Oksigen itu 16 kali 3, 48. Jadi kalau kita total, ini jadi 100 ya. MR-nya 100. Ini MR. Oke, jadi 100 dikali masanya 10 gram endapannya. Oke deh, silakan kamu hitung. Jadi berapa ini? Oke, jadi jawabannya 4 ya. 4 gram. Nah, kalau udah baru kita bisa menentukan kadar Ca. Oh, ternyata kadar Ca itu massa Ca 4 per massa ini cuplikan 8. Nah, kita kali 100. Oke, ternyata 50% ya. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya 50%. Ada yang sudah nyoba dan dapat jawabannya sama 50%? Sama. Sama, Rizky sama ya? Sama, Dat. Alhamdulillah. Yang minggu lalu nanya saya tuh siapa ya? Belum saya balas tuh waktu itu. Atau bukan yang ini ya nanya ya, lupa saya. Oke, jadi gitu ya teman-teman sekalian. Jadi untuk soal nomor 4, ini jawabannya adalah D, caranya begini.
Silakan kalau mau difoto dulu. Kita lanjut ke soal nomor, nah ini nih. Ini kayaknya soalnya lumayan nih. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ah, ini yang nanya itu, yang nanya ke saya tuh soal ini kayaknya. Oke, teman-teman sekalian, ini kita sebut dengan rumus empiris ya. Rumus empiris dan rumus molekul. Ini saya pakai 2 itu aja ya. Oke, caranya begini. Di sini ada suatu senyawa turunan benzen yang digunakan sebagai bahan aditif makanan yang tersusun atas. Nah, pertama kita list dulu. Komposisinya itu ada unsur apa aja sih? Kayak yang pertama itu ada unsur karbon. Karbon di sini adalah 68,8% ya. Nah, ini langsung kita bagi dengan AR-nya. Oke. Kemudian yang kedua hidrogen itu 5%. Kita bagi langsung dengan AR-nya. Dan yang terakhir adalah unsur oksigen. Nah, terakhirnya berapa? Berarti kan tinggal 100% dikurangi dengan 68,8% dikurangi 5%. Ini kalau dihitung berapa ya? Coba dong tolong dihitung. 100% dikurangi 26,2. Berapa? 26,2. 26,2%. Nah, ini langsung kita bagi dengan AR-nya ya 16. Nah, teman-teman sekalian, ini dapat mol ya. Jadi angka yang kita dapat di sini itu adalah mol. Oke, 26. Jadi angka yang kita dapatkan di sini ini adalah mol. Dan mol itu sama dengan koefisien. Salah. Ya, mol itu sama dengan koefisien dan indeks. Oke, jadi 68,8 kita bagi 12. Gitu ya. Ini jadi 5,73 nih. Nah, 5,73 sekian. Ini jadinya 5. Terus 26,2 kita bagi dengan 16. Ini dapatnya 1,6375. Aduh, ini angkanya jelek ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini semua kemudian kita bagi dengan angka terkecil. Nah, angka terkecil kan ini 1,6375. Ini kalau dibagi jadi 1 nanti. Nah, ini yang 5 kalau kita bagi jadi berapa nih? 5 dibagi 1,6375. Itu jadi 3. Ya, ini jadi 3. Kemudian C-nya 5,73 dibagi 1,6375. Jadi 3,3, 3,5 lah ya. Ini jadi 3,5 nih. Nah, gitu. Oke, jadi rumus empirisnya teman-teman sekalian itu C-nya 3,5, H-nya ada 3, O-nya ada 1. Gitu ya. O-nya ada 1, tapi, nah ada tapinya nih. Tapi nggak ada ya, nggak ada senyawa yang punya rumus empiris kayak gini. Ya, koma-koma nggak ada. Akhirnya nggak boleh ada koma. Terus gimana? Ya udah kita kali aja 2. Jadi ini C-nya 7, H-nya 6, O-nya ada 2 gitu ya. Nah, jadi rumusnya adalah C7, H6, O-nya ada 2 gitu. Oke, jadi ini adalah rumusnya. C-nya 7, H-nya ada 6, O-nya 2. Cari yang C-nya 7. Ini C-nya 7, tapi H-nya ini cuma 5, salah. Ini C-nya cuma 6, malah ya, salah. Ini C-nya 7, H-nya ada 6, O-nya cuma 1. Ini C-nya ada 6 tambah 1 jadi 5. Nah, betul. Jawabannya adalah D.
Oke, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jawabannya adalah D. Ini untuk menjawab soal nomor 5. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, teman-teman. Silahkan sambil rehat sejenak untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin kamu punya soal tipenya kayak gitu, tapi ditambahin misalkan MR-nya jadi berapa gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Atau ditanyainnya senyawanya apa, bisa aja tuh. Ya, silahkan. Nggak ada yang mau bertanya nih? Enggak kayaknya, Kak. Oke, ya udah kita lanjut ya. Aman. Aman ya, aman. Kita lanjutkan ke soal, nah ini nih. Gas A, nah ini teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk mencari mol, itu ada soal seperti ini. Pada P dan T yang sama, nah gitu ya. Pada P dan T yang sama, 8 gram gas metana menempati volume 10 liter. Oke, itu pakai rumus yang V1 per N1, V2 per N2 ya. Oke, jadi kita coba. Di sini ada gas A ya. Gas A itu masanya 11,5 gram. Oke, taruhlah ini gas A ya. Masanya adalah 11,5 gram. Si gas A ini nggak diketahui, ya, nggak diketahui gasnya apa. Tapi dia ternyata kalau masanya 11,5, volumenya adalah 5 liter. Nah, pada P dan T yang sama, artinya kondisi yang sama, 8 gram gas metana itu CH4. Oke. CH4 itu menempati volume 10 liter. Masanya 8 gram, tapi volumenya 10 liter. Oke. Pertanyaannya adalah, maka gas A ini apa? Oke. Gimana cara nebaknya? Gampang. Cara nebaknya adalah cari MR-nya gitu ya. Jadi kita hanya perlu mencari MR dari gas A. Gimana cara nyari MR-nya? Tadi clue-nya di sini pada P dan T yang sama, berarti pakai rumus yang V1N1 ya. Nah, ini yang A ini kita anggap sebagai yang 1. Metana ini kita anggap sebagai yang 2, berarti gitu ya. Jadi V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Oke, kita lanjutin di sini. Volume pertamanya 5 liter. N-nya jelas nggak ada ya, karena yang diketahui cuma masanya aja, berarti nggak mungkin bisa dicari N-nya. Nah, yang kedua atau yang metana ini volumenya sudah ada 10 liter. Nah, molnya belum ada, tapi bisa kita cari. Nah, mol itu kan rumusnya gini, gram per mr. Gitu ya. Rumusnya adalah gram per mr. Nah, gram metananya 8. Ada yang tahu mr metana berapa ya? MR dari metana. 16. Oke, 16. 16. Sip. Jadi 8 kita bagi 16, ini jadi 0,5. Nah, gitu ya. Masukkan deh ke sini 0,5. Ya udah, kamu tinggal kali silang nih. Oke, berarti dapat N1-nya itu adalah 5 dikali 0,5 kita bagi dengan 10. Jadi 0,25 ya. Nah, jadi N1-nya atau si gas A itu molnya 0,25. Nah, gitu ya. Sudah dapat N-nya. Nah, sekarang gini.
Mol itu kan gram per mr nih. Ini sekarang kita ke si gas A ya. Gas A itu molnya 0,25. Nah, bisa kita cari mr-nya. Berarti mr sama dengan gram per mol. Gitu ya. Gramnya ada 11,5, mr-nya 0,25. Nah, tolong dihitung ini kira-kira jadi berapa? 11,5 per 0,25. Kalau nggak salah sih 46, Kak. Oke, 46. betul. 46 gram per mol. Ya udah, kamu tinggal cari di sini mana yang mr-nya adalah 46. Maka jawabannya adalah yang mana yang ini? Jawabannya ini ya. Yang E. Karbon. Nah, Iya, nitrogen dioksida. nitrogen dioksida. Ya, nitrogen kan 14. Nitrogen dioksida tuh NO2 ya. Nitrogen 14. Nah, oksigen kan 16, 32. Betul ya? 46. Nah, gitu caranya ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Gas nitrogen dioksida. Oke. Baik. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Atau silakan kalau mau tanya yang lain, saya akan memberikan contoh soal yang lain soalnya nih. Tapi kalian kerjain langsung nih. Cobain. Oke, cukup ya. Oke, ini saya hapus kalau cukup. Mana nih? Kita share yang lain. Oke, teman-teman di sini sudah muncul itu belum? Apa namanya? Soal Queen PO5 UTBK Kimia. Ada nggak? Ada, Kak. Ada ya? Sudah muncul. Oke, ini mohon maaf ya. Ini pakai logo orang. Saya ngajar di sini gitu ya, jadi nggak apa-apa lah pakai. Oke, silakan teman-teman. Kalian coba jawab soal nomor 1. Ini kira-kira jawabannya gimana? Ini harusnya ini bisa kalian kerjakan dalam waktu 2 menit cukup. Harusnya, tapi nggak apa-apa, coba aja dulu. Oke, silakan untuk dicoba. Kalau ada yang sudah dapat jawabannya bilang, saya udah dapat gitu ya. Sudah dapat, Kak. Udah dapat? Siapa? Haikal ya? Atau siapa? Rizky? Saya nggak dengar barusan. Oh, Haikal. Baik, Kak. Oke. Udah dapat ya Haikal ya. Apa jawabannya Haikal? Nggak apa-apa kalau salah, Kak ya. Ya nggak apa-apa. Masa Saya marah. dapatnya rumus kimianya CH6. CH6. Iya. CH6 ya. Iya. Apa kira-kira CH6? Etena bukan, Kak? Hmm?
Etena bukan. 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 Kan etena bukan CH6. Oke. Nah, ini kita lihat di chat siapa nih? Propanaka. Oke, Hana. Bagus, jawabannya betul. Oke. Baik. Nah, saya kasih tahu gimana sih cara ngerjain soal kayak gini. Ini gampang banget. Tapi kadang ada yang nggak ngerti ya. Dan ini soal yang tipenya simple ya. Ada tipenya itu campuran. Tapi yang ini lebih gampang. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi caranya begini. Kita nggak dikasih tahu ya. Ini kita nggak dikasih tahu itu senyawanya apa. Senyawanya. Iya, betul. Kita nggak dikasih tahu ini senyawanya apa. Yang jelas pembakaran sempurna 110 ml gas LPG. LPG itu berarti kan mengandung hidrokarbon. Berarti kita misalkan aja itu sebagai CXHY. Nah, gitu. Jadi artinya dia ada C-nya, ada H-nya. Tapi kita nggak tahu si C-nya ada berapa, H-nya ada berapa. Oke, jadi CXHY. Nah, ini dibakar. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada istilah dibakar, itu artinya direaksikan dengan oksigen ya. Nah, kalau direaksikan dengan oksigen, itu hasilnya pasti CO2 dan H2O. Ini kalau pembakarannya sempurna. Nah, kalau misalkan yang diketahuinya di sini adalah volume, di sini juga volume, di sini juga volume, ini gampang. Kenapa? Karena berlaku hukum yang tadi, V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Jadi volume itu berbanding lurus dengan mol, di mana mol itu sama dengan koefisien. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang diketahui di sini bukan volume, atau salah satunya bukan volume, maka teman-teman harus ubah dulu ke dalam mol. Gitu ya. Jadi kalau semuanya volume ini gampang. Oke, kita coba ini. Jadi di sini 110, di sini 330, kemudian di sini 440. Oke. Semuanya dalam bentuk volume atau mililiter semua ya. Nanti kalau ada salah satu saja bukan mililiter atau bukan volume, itu teman-teman harus ubah dulu ke dalam mol. Wajib tuh teman-teman ubah ke dalam mol. Misalkan gram nih di sini, maka harus diubah semuanya ke dalam mol. Kalau sudah dapat nih teman-teman, tinggal kamu bagi dengan angka terkecil. Ini kan angka terkecilnya 110. Jadi semuanya kita bagi dengan 110. Istilah lainnya kita sederhanakan gitu ya. Kita sederhanakan. Jadi 110 dibagi 110 dapat 1 nih. 330 dibagi 110 dapat 3. 440 dibagi 110 dapat 4. Nah, yang satu ini kita langsung jadikan koefisien di sini 1. Yang 3 ini juga langsung dijadikan koefisien 3. 4 ini juga sama, kita langsung jadikan koefisien 4. Nah, ini kan namanya persamaan reaksi ya. Berarti kalau persamaan reaksi, yang ada di kiri dengan yang ada di kanan itu harus sama. Nah, yang ada di kiri C-nya itu adalah 1 kali X, berarti X nih teman-teman. Ya. Jadi C-nya itu adalah 1 kali X, berarti X. Nah, di sini C-nya ada berapa teman-teman? C-nya 1 kali 3. Gitu ya. Nah, terus di sini H-nya adalah Y. Y kali 1 berarti Y. Kita lihat di sini H-nya berapa teman-teman? Di sini 2 nih, 2 kali 4, 8. Oke, berarti rumusnya adalah C3, H-nya 8. Apa sih C3H8? Namanya propana. Oke, jawaban Hana betul ya, namanya propana. Oke, jadi jawabannya propana bukan propena ya. Ini apa nih? Propana rumus kimianya apa ya? Nah, oke. C3H8 ya Haikal. C3H8.
Tadi enggak aku, Kak. Oh, ada yang salah berarti. Iya, harusnya koefisien C-nya 3. Oh, gitu. Oke. Cuma salah di tahapan itu berarti ya. Oke. Jadi gitu teman-teman sekalian ya. Nanti kalau ketemu soal kayak gini lagi, ini harus semuanya volume. Kalau ada salah satu yang berbeda, maka kita ubah ke dalam mol. Gitu. Oke, ini pembahasan untuk soal nomor 1. Saya kira cukup untuk yang ini. Kita lanjutkan. Yang nomor 2 ini kita skip karena ini sudah ke ikatan kimia. Kemudian nomor berapa lagi ya? Lupa saya. Nah, oh ini yang ini udah yang tadi ya. Oke, nah ini teman-teman silahkan dicoba. Sebanyak 2,4 gram cuplikan mengandung belerang dibakar sempurna sehingga menghasilkan SO2. Jika volume gas SO2 yang dihasilkan sebanyak 1,008 ml, kadar belerang dalam cuplikan tersebut. Oke, silahkan dicoba lagi. Alhamdulillah. Yang sudah boleh silahkan. Oke, kita lihat jawaban siapa ini. 60%. Oke, Rizky. Oke, dan bagus. Oke. Kita coba jawab ya, apakah betul 60%? Baik. Konsepnya tetap sama ya. Ini yang cuplikan-cuplikan itu loh. Oke. Sebanyak 2,4 gram cuplikan yang mengandung belerang. Oke, jadi kita taruhlah di sini adalah cuplikan. Nah, masa si cuplikannya itu 2,4. It's 2,4 gram ya. Oke. Kemudian cuplikan yang mengandung belerang dibakar sempurna sehingga menghasilkan gas SO2. Jika volume gas SO2 yang dihasilkan, oh ini enak nih ya.
kadar belerang dalam cuplikan tersebut. Oke, nah teman-teman sekalian, ini nggak bisa langsung pakai yang apa namanya? Yang tadi ya. Karena ini yang diketahui adalah volume, jadi nggak bisa. Jadi kita cari molnya aja. Jadi kita cari mol SO2. Karena di sini adalah keadaan STP, berarti ini 1000 ya, 1008. 1008 mili. Nah, ini harus kita ubah dulu ke dalam liter. Jadi 1, nih. 1, ya. Oke, 1,008 liter kita bagi dengan 22,4. Gitu ya. Jadi 1,008 kita bagi dulu dengan 22,4. Aduh, berapa ya itu ya? 1,008 kita bagi dengan 22,4 itu hasilnya adalah 0,045 ya. 0,045. Nah, ini masih mol SO2, tapi yang ditanya kadar belerang, berarti si S ya. Kita cari si mol si S-nya. Karena S-nya indeksnya ada 1 ya, berarti 1 dikali 0,045. Berarti sama ya. 0,045. Tinggal kita cari masanya. Nah, kita cari massa si S. Berarti 0,045 kita kalikan dengan AR dari sulfur yaitu 32. Oke. Kali 32. Jadi jawabannya adalah 1,44 ya. Oke, ya udah. Berarti persen sulfur itu adalah 1,44 per 2,4 dikali 100%. Oke. Betul ya, jawabannya adalah 60%. Oke, sip. Jawabannya adalah 60%. Selamat, bagus, dan Rizky jawabannya tepat sekali. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu soal-soal yang kita bahas untuk hari ini, teman-teman sekalian. Saya kira cukup saja dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Minggu depan kita masih bahas soal apa namanya? Kayaknya stoikiometri juga masih. Tapi kita lihat variasi soal yang berbeda. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman boleh untuk ditanyakan dulu sebelum saya akhiri. Saya tidak ada Kak. Oke, Hana cukup ya. Yang lain silakan, kalau nggak ada ya cukup, kita cukupkan aja. Mohon maaf, Ustaz. Ya, gimana? Nanti saya mau tanya lewat lewat chat WA aja, Ustaz. Soalnya banyak Oke. banget. Nggak apa-apa. Masih belum paham, ya. Silahkan di chat aja pribadi ya. Terima kasih, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, saya minta doanya mudah-mudahan saya selalu diberikan kesehatan. Qadarullah kemarin selama seminggu sakit ya, tipes kayaknya. Jadi sekarang belum fit betul. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk kehadirannya untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa lancar dalam melaksanakan atau menjalankan impian ya, mewujudkan impian teman-teman sekalian baik melalui SNMPTN baik atau SBMPTN. Ini yang masih kelas 3, kalian udah coba bikin akun LTMPT belum? Kayaknya masih bermasalah ya. Saya nyoba-nyoba soalnya belum bisa. Belum bisa login tuh. Kebetulan di sekolah saya ngurusin itu ya. Ngurusin akun LTMPT anak-anak. Ya Kak, masih bermasalah. Iya betul. Berarti ya udah deh. Saya dulu nyoba-nyoba juga tengah malam sih.
Nggak tahu sekarang apakah bisa atau enggak. Saya belum nyoba lagi tengah malam. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.